Oke, kawan-kawan, kembali lagi di Kehidupan Garasi. Kali ini mungkin dengan wajah-wajah yang baru. Jadi gue bawa dua teman gue, Chris sama Kutil. Kali ini kita enaknya mungkin bahas yang rada out of the box lah ya. Langsung pada tegang. Gak usah tegang anjing, tenang aja udah. Santai. Jadi kita bakal ngomongin masalah drugs. Alias Narkoba, alias narkoso. Kita akan bahas dulu dari awal-awalnya mungkin bagaimana sih pengguna narkoba, karakternya atau Pasti sifat. viewers juga udah pada tahu kan narkoba tuh bahayanya gimana. Iya, bahaya gimana. Kita mungkin lebih cari insight baru lah soal ini, karena di awal tahun 2020 juga banyak banget artis ketangkap lagi. Itu bisa jadi introspeksi buat kita semua. Ini bukan berarti kita di sini sebagai user, tapi ini mungkin dari sudut pandang yang kita tahu aja. Kita tahu gitu. Jadi tapi kita buka aja kali ya si Kutil. Jadi teman gue ini pernah di rehab juga. bukan sebagai user kan? Sebagai user. Enggak dia. Nggak, gue nggak, kalau gue cuma dari googling aja. Chris juga dari googling. Gue juga dari Kaskus. Kutil nggak, kalau Kutil dia paham banget. Kalau si Kutil memang Enggak madrasah. nggak, kalau gue memang dari googling, gue rajin googling. Ini juga kita terinspirasi dari ada akun YouTube namanya The Bodoh, itu juga abang-abangan kita. Jadi kita ngikutin juga dia. Jadi kita dari googling, gue sama Chris googling kalau Kutil memang udah pernah sekolah di rumah sakit itu ya. Di BNN. Di BNN ya. Oke, jadi gimana nih Tio? Kita ngomong dari mana dulu ya? Dari kelas yang paling rendah kali ya? Apa tuh kelas paling rendah maksudnya? Gateway of drugs, Apa tuh? marijuana. Itu paling tinggi coy. Oh gitu. Paling tinggi. Paling Di rendah kalau Indonesia. gua Google ya, kalau gua Di Google Indonesia paling tinggi. di Indonesia paling tinggi itu ganja. Kalau paling rendah itu Andep. antidepresan. Oke. Benzo. Oke. Ya itu apapun itulah, benzo, bisa ada prazolam dan lain-lain. Kita bakal bahas dari antidepresan dulu ya. Lo pasti banyak kan temen yang pasti pada pakai juga kan. Menurut lo orang-orang yang pada pakai antidepresan itu kayak gimana sih gelagatnya? Itu Roman. Kayak kamu. Kalau yang gua googling tuh ngomongnya nyeret. Nyari itu gimana ceritanya? Anjing. Googlingnya setengah apa satu? Googlingnya setengah. Oh, setengah maksudnya nggak full baca. Iya, nggak full baca artikel. Jadi kita ada cerita dari teman juga kayak gitu tuh nggak full googling. Jadi kayak yang gua baca, yang gua tahu dari teman-teman juga ngomongnya nyeret. Lalu pernah nggak? Pasti ada teman-teman kan pakai drugs juga. Tremor. Kalau Tremor. untuk benzo sih enggak sih tremor. Yang sering gue lihat banyak bohongnya. Banyak Banyak bohong. bohongnya. Ngebota itu banyak bohong ya. Banyak bohong. Terus sama ini PD-nya berlebihan. Tapi teman-teman gua pada ngantukan semua mah minum gituan. Itu tergantung. Makanya kita minum Red Bull di sini. Nggak ada yang bercanda Red Bull, emang kita emang suka minum Red Bull aja. Terus Apa Chris? Dulu zaman ngampus kan pasti kalau misalnya mau presentasi Nah, buat itu wajib. ada anggapan bahwa ngeboti pede. bikin rajin, bikin lancar presentasi, lancar ngomong. Itu bener nggak sih sebenarnya? Ada benernya, ada nggak benernya. Soalnya ada beberapa body yang bikin kita males. Kenapa bisa gitu? Kenapa? Maksudnya apa yang bikin ketika makan itu kita jadi rajin gitu? Apa sih yang bikin ada zat apa misalnya? Terus tahu nggak? Aduh, kalau itu mah kandungan dalamnya sih gua nggak tahu ya. Cuman ada beberapa jenis boti yang diperuntukkan untuk penenang, ada yang diperuntukkan biar lu rajin gawe, ada mungkin kata orang sih gitu. Kata orang. Kalau Dumolit tuh biasanya dipakai buat Dumolit apa sih nggak tahu? ada Dumolit tuh. Kalau tahu lu kasusnya Tora Sudiro dulu dia sempat kena Dumolit aja. Gitu. Saya sih- bersama Tora. Iya, saya bersama Tora. Jadi maksudnya gini, kalau kebanyakan artis mungkin susah tidur kali ya. Jadi makanya Dumolit. Cuman tergantung juga orang-orangnya, ada yang pakai Dumolit untuk rekreasi, misalnya kayak dia mau nonton konser ngeboti dulu biar asik, ke bar ngeboti dulu biar asik. Ada juga yang seperti itu. Mungkin kalau misalnya dari Kayak gitu.
Iya, anjing kan lu juga pengalaman anjing. Terus yang ketiga Enggak. apa? Sebelum itu gue pengen tahu sih sebenarnya sebahaya apa sih sebenarnya antidepresan ini kalau disalahgunakan terus-menerus gitu. Kalau yang gue tahu ya, antidepresan itu benar-benar adiktif. Jadi kalau misalkan lu mempergunakan antidepresan terus menerus, dosis lu makin lama makin nambah dan itu berbahaya buat kehidupan lu. Pasti ada efeknya lah, nggak mungkin bullshit orang ngomong gue minum kalau malam doang buat tidur. Bullshit, itu pasti ada dosing istilahnya ya, naik dosis. Mungkin Naik dosis. efek yang lebih nyata itu mungkin dia kalau diajak ngobrol makin gak nyambung gitu kali ya. Kalau yang kan ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang ngobrolnya jadi nyambung kalau bisa makan roti. Beda-beda sih ya. Iya, beda-beda jadi Ya, tapi dari tadi kita nyambung apa nggak nih? Enggak. artinya Wah. Beda-beda deh. Wah. nyambung. Dipakai. Nyambung gitu. Kok kamu jadi Enggak, gue lagi mikir aja gitu biar. Oh, mikir. Lagi inget-inget yang tadi gue googling tuh apa aja, jadi kayak ternyata kayak gitu. Ada yang semangat juga kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang yang mungkin yang melihat temennya gitu ya, kalau misalnya aktif, rajin ngomong, terus apa lagi ya? Nah, tadi kan sempat dibilang nih, tergantung makanya kalau antidepresan atau boti atau apa itu sebenarnya cara pakainya nih kan gue dengar juga ada yang pakai soda atau pakai alkohol atau apapun. Nah itu perbedaannya Pakai kopi. kayak gimana sih? Kalau yang pakai ini gimana, pakai yang itu gimana gitu? Kan sama nih satu kita sebutnya Dumolit, Dumolit ketika kita minum pakai kopi atau pakai soda itu bedanya apa? Kalau yang gue tahu dari teman-teman nih, teman-teman gue kalau pakai kopi biasanya makin kuat efeknya. Nggak tahu ya kalau pakai soda belum pernah sih. Anjing. Ini kalau misalnya dari googlingan gua, jadi gini, antidepresan itu adalah obat penenang pada dasarnya antidepresan. Kalau misalnya kopi itu mengandung kafein. Jadi itu untuk balancing si penenang dengan adrenalin yang jantung kita deg. Jadi di situ ada keseimbangan yang anjing jadi kayak kayak gitu loh. Mungkin ya Malah jadi tabrakan. ya tabrakan karena malah jadi seimbang. Yang satu nenangin, yang satu nguatin. Kayak gitu loh. Tapi suges-suges orang-orang sih yang pada pakai boti minum kopi biar makin kenceng sih. Iya, makin kenceng kan. Nah sekali lagi ini berdasarkan pengalaman, bukan pengalaman, maksudnya pengetahuan aja, bukan Iya. bukan berarti Kita menggurui atau apa. kita sok bicara dari sisi kandungan atau efek samping yang udah pasti sama di setiap orang, bukan ini berdasarkan pengetahuan Kita kita aja. bertiga gitu. Sharing, diskusi. Yang ketiga apa? Inex ya? Inex kalau nggak salah. Kalau Inex sebenarnya gue kurang terlalu paham ya. Mungkin dua teman gue ini lebih paham masalah Inex. Coba dia ceritain kalau misalnya Inex tuh apa sih ininya? Sensasi memakai Inex atau ekstasi? Oh, Inex tuh ekstasi. Setahu gue Inex itu intisari nekat. Bukan. Nggak ada Inex itu ada. Jadi Inex, jadi coba lu ceritain deh. Inex. Apa sih sensasinya pakai Inex? Sensasi pakai Inex Pakai sih. cucu, lauk, lauk, Ikan. banyak istilahnya. neki. Ya ada neki-neki. Iya, neki. Oh, Inek. Ikan. Jadi sebenarnya itu lebih ke apa ya? Recreational drug sih, kayak buat party. Jadi ketika lo mengonsumsi Inex itu nggak tahu kenapa nih, kalau nggak salah ya, lo jadi pengen gerak ya, pengen goyang ketika denger lagu. Bahkan nggak denger lagu pun, denger suara apapun yang lo denger pada itu malu aja lo goyang. bisa jadi goyang. Dengan orang malu juga joget aja. Kayak denger gitu. suara AC, suara tetesan air aja bisa bikin lo kayak yang asik banget gitu. Itu lebih ke party drug sih. kalau Apa menurut namanya? gue. Hormon apa yang naikin euforia tuh? Dopamin. Testosteron. Dopamin, tahu itu Iya, mungkin naik ya. kali ya. Dopamin.
Itu Bisa jadi. itu biasanya dipakainya buat untuk rekreasi ya si Inex itu ya. Iya sih kata orang-orang sih. Berapa sih kisarannya? Harga, Harga? wah nggak tahu kalau itu. Kalau itu nggak tahu ya. Belum Mahal ya. Hitungnya mahal. Hitungnya mahal lah ya. Mahal buat orang-orang miskin. Terus halusinasinya kayak gimana? Ada halusinasi nggak yang dirasakan? Ada Otak mikir kemana? otak apa ya lebih ke dengerin irama. Terus- Berarti dia tuh panca indera pendengaran apa? Indera kita pendengar kita lebih Iya. kestimulan lagi berarti. Ya? Spider sense lu meningkat, spider sense. Oh, oke. Jadi dengar suara apapun bisa jadi imajinasi berupa gambar, berupa apa. Terus Dari suara ya, dari suara. kalau gua nggak salah pernah denger katanya Inek tuh jenisnya ada banyak banget, bener nggak sih? banyak Iya, ada gue yang- tau ada Itu Chanel, kan pil yang ada gambar-gambarnya tuh, Iya. ada gambarnya SpongeBob, Superman, Minion. Kitty. Itu sebenarnya Versi. beda-beda nggak sih efeknya? beda-beda katanya. Oh, Katanya sih beda-beda. beda-beda. Ada yang gambar warna-warni. Superman nggak enak basiannya, habis makainya nggak enak. ada apa lagi dolphin ya? Dolphin, ada yang Terus Tesla. pernah juga waktu itu diceritain ada yang logo McD itu buat ngerokok jadi enak banget katanya, tapi nggak tahu juga sih, belum pernah nyobain. Tapi ada nggak teman lu yang kewas pakai ini? Misalnya lu pernah ada teman lu lagi pakai ini, kayak wah, anjing dia. Wah. Ada. Rehe atau gimana rehe, gitu? Kampring jadi. Iya gitu ada. Ada. Gimana tuh dia tuh? Ceritain dong. Jadi dia make di klub, terus kelihatan banget lah dia make ineknya. Barbuk banget lah, barbuk banget. Joget sana sini, Hmm. ke table orang, terus SKSD gitu ya? Iya. Hmm. Wah, pokoknya kampring lah, kelihatan kayak yang kampring. Hmm. Ada aja sih. Nggak cuma inek sih, kalau kata gua orang minum alkohol pun ada aja yang kampring. Tidak melulu tentang Inex ya. Tentang narkoba, kalau itu membalik lagi ke individualnya masing-masing. Oke, berarti yang kalau yang kedua itu kalau nggak salah sabu alias metamin. Sering. Apa kan? Sorry. Metamin ini ya Metamfetamin. Metamfetamin. Metamin. Ya itulah. Ya pokoknya itulah, itu met itu kalau nggak salah ya yang sering gua lihat di YouTube itu kayak si cara memakainya itu dibakar melalui cangklong. Terus ada bongnya juga, dibikin bong ada 2 sedotan gitu. Terus baru dibakar. Nah, itu yang gua di googling ya, si esensinya itu kayak kita habis mandi 10 kali, seger badan. Nggak ngantuk. Fokus. Serius, tapi keringetan juga. Kayak gitu. Tapi nggak mau makan. Lah, nggak enak dong. Ya, tapi kan untuk kerja mungkin bisa lebih fokus, lebih giat lagi mungkin kan pakai sabu bisa seperti itu. Oh, pantes ya banyak artis-artis yang pada pakai. Iya, mungkin karena dia jadwalnya padat mungkin Tuntutan ya. pekerjaan Tuntutan kali, pekerjaan, kan? jadi mereka pada larinya pakai sabu. Kayak gitu sih. Temen lu ada yang pakai sabu Chris? Di Temen lingkungan sih kayaknya sih ada, tapi gue paling cuma ngeliat dari apa ciri-cirinya aja, berdasarkan apa cerita-cerita bahwa orang pakai sabu tuh gini bahwa dia jadi lebih pede, terus mukanya kenceng. Gimana ngomongnya ya kalau muka kenceng itu? Mukanya kenceng, pasti ngerti kan kalau orang yang Iya. dia Oh, jadi kelihatan ya ciri-ciri Kelihatan. kelihatan orang. banget, Giginya ya? kelihatan. Gitu. Kedinginan. Enggak, yang ngunci mungkin giginya kayak kalau kekencengan gitu ya. Oh. Gitu. Terus kaki juga kencengnya. Gitu. Oke, ngejahit. Kayak ngejahit, kaki kayak ngejahit. Udah habis berapa kodi, Bu? Ini kan ngetus gitu. Nah terus mungkin balik lagi ke Inex tadi atau ekstasi sama sabu ini, itu kalau kita pakai efeknya sebenarnya berapa lama sih? Kalau ekstasi yang gua tahu Tergantung bahan. tergantung bahan. Betul sekali ya. Lalu kalau bahannya bagus, itu lama. Bagus, ada yang bisa sampai 8, Seharian full bisa? 8 jam. Oh, 8 jam. Sehari enggak sih kayaknya. Seharian full mau modar kayaknya. Iya sih, anjing mau. Lo tỉnh luôn. Lu ngoài thôi, đợi. Aku juga pasti panas Iya. ya, semanu. 8 jam sih kalau ekstasi. Berarti gini dong,
Jadi ketika kita konsumsi sabu nih, kita jadi produktif lah, ibaratnya produktif, jadi rajin. Itu kan berarti kayak sistem fisik kita diporsir kan. Iya. Nah, gimana setelahnya kalau kita efeknya itu udah habis? Pasiannya. Ya, Basiannya apa dulu nih? Sabu. Sabu. Kalau sabu tuh kayak dipukulin katanya. Anjing. Tulang pada pegel linu, terus makan susah karena katanya kerongkongannya jadi kecil ya, jadi makan susah. Terus tidur juga jadi agak susah, soalnya kan itu memang didesain kayaknya untuk bukan buat tidur juga kali ya. Jadi kayak susah makan satu, terus badan pegel-pegel. Kalau misalnya istilah zaman dulu jatem tuh jatuh tempo lah, kayak udah beres gitu lah, beres make. Terus Kuotanya udah habis lah. kuotanya habis kayak gitu. Nah, itu kan kayak efek Ada googling. Gue apa pakai ya? Google apa pakai Bing gitu, gue lupa pokoknya. Itu banyak kok di Google ciri-cirinya. Nah, itu kan tadi kayak efek apa ya, lebih ke fisik. Kalau psikologi sendiri gitu, kalau sabu nih gimana sih? Kita jadi lebih, katanya jadi lebih sensi, bener nggak? Itu bisa jadi juga. Biasanya kalau misalnya berhenti tuh, biasanya kalau misalnya udah beres pakai sabu, Emosian. jadi emosian. Terus lu Parno Bisa jadi ya. kemana-mana kayak ada yang ngikutin. Iya, ada yang ngikutin, takut. Nano. Mikir kemana-mana, overthinking, ya kan? Kalau misalnya Satu circle pertemanan tuh bisa saling curiga. Iya. Iya, Kata ada bodoh juga kan, sabu tuh sahabat bubar. Sahabat bubar. bubar. Lu mau berteman sahabat apapun, kalau misalnya pakai sabu tuh bubar juga tetap. Bukan bubar tapi ya mungkin masih bisa main, cuman udah pasti nggak akan mungkin Ada langgeng aja lah. Tapi masalah. ada aja mungkin yang langgeng ya pertemanannya kayak gitu. Masalah kecil jadi besar. Padahal- Karena kita mikirnya negatif terus. Kayak anjing nih, kayak Chris misalnya nih ngeliatin gua, kayak si Chris kenapa ngeliatin gua kayak gitu ya? Padahal tuh nggak kenapa karena gua lagi, karena si googling itu dalam pengaruh lagi. Padahal lihat kumis lo aneh. Iya, kan? lihat gua kumis aneh doang. kayak gitu mungkin ya. Was-was juga. Was-was. Keringetan yang pasti Nggak kalau tenang misalnya lah, capek. pokoknya nggak tenang. Pokoknya pengen bersih-bersih mulu kalau misalnya. Nah, jadi gue jadi berpikir nih, sebenarnya ada nggak sih efek positifnya nih? Gua nggak tahu ya kalau misalnya ngomongin masalah. Ini bukan sabu. berarti membenarkan atau Iya, apa iya. ya. Ini Iya. kita coba ngulik sebenarnya. Dari dua sisi ya. Iya. Ada nggak sih efek positifnya? Karena gue bingung nih. Udah banyak nih sosialisasi tentang bahaya narkoba segala macam, tapi masih aja makin banyak yang orang makin banyak coba-coba dan tercebur gitu loh. Jadi mungkin ada nggak sih efek positifnya, kenapa orang rame-rame nih makin penasaran nyobain lagi gitu? Ada yang salah nggak? Salah di mana gitu? Kayaknya sih lebih kayak ke fun gitu nggak sih kalau misalnya kita pakai drugs, misalnya pakai Inex gitu ya. Misalnya, Pada saat pakai. Setelah itu masalah yang ditemukan akan lebih banyak lagi kan sebenarnya. Iya kan. Sebenarnya gini, kalau misalnya mungkin sabu juga, gua nggak tahu sih sisi positifnya di mana. Cuman kalau misalnya sesuai dosis kali ya, sabu pakai dengan benar gitu, ya mungkin ada aja bagusnya ya. Cuman gua nggak tahu diaplikasikannya kemana. Ada Ada nggak sih? Nggak ada kali ya? nggak ada lah. Nggak ada ya sabu ya? Sesedikit apapun dosis narkoba tuh nggak ada yang bagus. Iya sih. Nggak ada yang bagus. Kayak gitu. Itu lah. kalau ada yang bilang ada bagusnya pakai sabu, lu jadi rajin. Itu ada itu hanya cuma pembenaran dari yang pemakai aja sih. Pembenaran seorang pecandu. Iya. Mereka itu hanya mencari pembenaran tanpa tahu kebenaran. Tapi teman-teman juga kalau misalnya ada punya teman yang kayak gini juga, ya itu terserah kalian mau seperti apa, karena kalian yang menjalani hidup. Kalau misalnya udah terbiasa dengan itu ya silahkan. Kalau misalnya pengen berhenti ya berhenti, ya silahkan juga. Itu lebih baik mungkin untuk kesehatan nanti kalian di masa depan. Seperti yang sering digaungkan sama orang-orang tokoh, narkoba tuh paling pilihannya dua. Kalau nggak tangkap ya udah Overdosis. Mati. meninggal. Orang yang bisa lepas itu adalah orang-orang yang beruntung sih, bisa lepas dari circle yang gimana ya, karena narkoba kan menjerat, jadi orang bisa lepas tuh beruntung sih. Adiktif. Iya. Beruntung dan kuat banget. Ya, soalnya keluar dari circle yang biasa kita tinggal itu susah. Ya nggak gampang Nggak juga. gampang, susah banget. Gampang, ya. Sebenarnya lingkungan sih. Kalau misalnya teman-teman punya lingkungan yang seperti itu, kalau kamu mau berhenti, jauhi lingkungan itu.
Dan entah pasti bakal lu diomongin sama teman-teman tongkrongan lu pakai. Lu harus keluar dari situ kalau misalnya mau bener-bener berhenti. The only way. The only way, karena bakal susah kalau misalnya nanti lu tiba-tiba lihat teman lu lagi bakar tus, lihat teman lu bawa inek atau teman lu bawa boti, pasti mau aja kayak anjing enggak apa-apa deh gue cobain sekali. Itu pasti bakal kayak gitu lagi. Kompromi ya. Awalnya cuma dikit. Cuma dikit, seperempat nanti naik kayak gitu. Dan menurut gue sih orang yang kecanduan narkoba dan dia gak berhasil rehab itu, menurut gue nih recovery-nya itu sampai mati sih, sampai dia mati. Kalau dia nggak sentuh lagi narkoba itu baru dikatakan berhasil, karena apa godaannya itu kenceng banget. Bahkan kita nggak ditawarin pun ya gimana ya, mindsetnya orang yang pernah pakai tahu efek kesenangan semata yang ditimbulkan itu ya, mungkin alam bawah sadar itu ketika masih ada temen yang pakai, kita kadang-kadang suka apa ya, kangen mungkin. Iya, ada. Padahal kita udah tahu sakitnya gimana, nggak enaknya gimana. Nah itu dia, makanya orang bisa dikatakan berhasil berhenti narkoba kalau dia udah meninggal dan tanpa pernah menyentuh lagi, dan dia berhenti. Karena sampai kapanpun kemungkinan balik lagi itu masih ada, masih ada possible. terus. Soalnya apa, Chris? Kecanduan itu kan penyakit ya. Nah itu penyakit seumur hidup katanya. Nggak bisa sembuh kecuali lu mati baru lu sembuh. Iya, benar. Oke, berarti yang paling pertama adalah di Indonesia ya. Anjing. Oke, jadi tadi kita sempat mati lampu, sorry. Jadi kita akan bahas langsung yang level pertama. Level pertama itu adalah ganja alias marijuana. Kalau bahasa jalanannya cimeng, baba, kap, apa lagi? Bugs Itu dari kata bakar ya. Bugs lah, kayak gitu. Jadi kalau cimeng sendiri yang gua googling ya. Jadi si cimeng ini tuh dia efeknya itu dia bikin halusinasi, tapi lebih ke hal-hal yang lucu kali ya. Ya sih kalau cimeng? halus sih enggak sih Enggak. kayaknya. Enggak halu ya? Halu. Enggak. Jadi bikin relax, Ya bikin santai, bikin tenang. Jadi lapar yang gue baca, ya nggak sih? Lapar Iya. kan? Lihat video di YouTube itu pasti ketawa ngakak entah apapun itu. Kenapa ya? Jadi lucu aja, jadi lucu, apapun jadi lucu. Gitu, kamu jadi lucu buat kalau misalnya pakai cimeng. Kenapa sih cimeng bisa jadi narkoba yang paling pertama di Indonesia hukum? Itu nggak tahu. Itu nggak ngerti sampai sekarang ya. Padahal kalau dilihat dari efek negatifnya, cimeng itu kan yang paling minim ya. Ya. Yang nggak paling tidak merugikan dibanding narkoba-narkoba yang lain. Tapi nggak tahu kenapa paling berat gitu kayaknya. Tidak pernah ada yang tidak pernah ada ya. Celaka sih ada. Celaka mungkin ada ya. Celaka ada. Tidak ada yang pernah ada yang kriminal. Gara-gara pakai ya. cimeng tidak ada pernah pakai kriminal. Susah bos kayaknya. Tidak ada yang overdosis. Ada. Apalagi sebenarnya cimeng itu nggak bikin kecanduan juga kan? Enggak. Nggak ada efek candunya kalau yang seketahuan gue ya. Cimeng itu ada efek. Jadi candu juga nggak ada. Cuman menurut gue ya, kalau ini mah gue analisa gembel aja, gue cuman ngasal aja nih. Menurut gue karena cimeng itu paling mudah didapat. Cimeng Indonesia, untuk di Indonesia ya, mungkin dapat. karena itu paling cepat bisa cepat dapat cimeng tuh ya itu. Jadi menurut gue jadi dia paling berbahaya mungkin bagi kepolisian dan lain karena mudah ditemukan si cimeng ini kayak gitu loh. Terus lu teman nggak punya yang pernah pakai cimeng? Kayaknya banyak sih. Banyak. Ya, Cimeng banyak sih. Dilihat dari ciri-ciri fisiknya itu gampang banget lihat. Mata merah, Kalau lagi kencengnya. ya, mata merah, terus nggak hanya merah tapi mata itu jadi gimana ya, berkaca-kaca. Iya, dia kayak kodok lah, matanya kayak kodok. Sama Kaca-kaca. bunta. Jadi kayak mau minta kayak gitu. Jadi gampang lah kalau misalnya lu nemuin teman-teman lu yang sifatnya ya kayak matanya pakai bawa insto, itu udah pasti bisa jadi dia Ya udah pasti sih ya, kemungkinan besar lah. dia habis Iya. pakai Habis pakai. terus senyum-senyum sendiri, cengengesan sendiri, itu bisa jadi. Terus matanya bengkak kayak habis nangis, nggak juga sih ya, pokoknya matanya merah, itu pasti bisa dipastikan ya dia habis pakai Ya
Ya kayak Snoop Dogg lah ya. Kelihatan kayak Snoop Ya, Dogg aja. Wiz Khalifa. Kayak Wiz Khalifa. Wiz Khalifa mungkin gitu juga. Kalau misalnya Inex itu tadi Kan ganja tuh bikin lapar ya, tapi kenapa kayak Snoop Dogg itu badannya kurus-kurus, Wiz Khalifa badannya kurus-kurus, padahal mereka kayak nggak berhenti gitu. Tiap hari kayaknya. tapi bisa jadi karena gen dia emang nggak bisa kurus, bisa nggak sih? Tapi Ada orang yang sampai sekarang mau makan saat banyak tetap kurus. metabolisme Ada. ya. Metabolismenya cepat. Iya kan? Nah. Nggak tahu jenis ganjanya beda kali ya. Iya kan di luar negeri pun banyak ya. Kalau yang sepengetahuan gue di Indonesia tuh kan masih jarang ya orang tahu kayak ada amnesia haze, purple haze, ada apa lagi kan gitu ada banyak tuh. Kalau di Indonesia kan kita masih nggak tahu nih. Kalau misalnya dapat kan masih entah yang penting bisa dibakar gitu aja kan. Bisa bakar hijau. Ya hijau bisa dibakar udah. Kita nggak tahu kandungannya sativa atau indiva juga kita nggak tahu kan kayak gitu. Terus coba kita tarik lagi dari awal ciri-ciri pemakai drugs nih ya dari awal dulu tadi pakai boti. Kalau boti ngomongnya nyeret, Kalau sabu parnoan, parnoan, Suka ngebom. keringetan. Terus kalau Inex hyperaktif, Hyperaktif. Bisa diem. Bisa diem. Kalau Cimeng slow, santai, tenang. Kalau buat itu belum ya? Boti udah, boti kan jadi apa tadi? Bacot. Bacot juga ngomongin nyeret kayak gitu loh. Kayaknya mungkin segitu aja deh pengetahuan dari kami ya. Nanti kalau misalnya ada cerita yang menarik lagi, kita kan kita ceritain lagi ke kalian. Intinya adalah jauhi narkoba. Mau bagaimanapun kalian fight, kalau misalnya masih hukum di Indonesia masih sulit, kita masih akan sulit seperti itu sih kalau menurut gue ya. Tapi kita tetap dukung kalau misalnya ada Lingkar Ganja Nusantara, dan kita tetap dukung mereka untuk melegalkan. Ya, tapi dengan syarat itu memang untuk medication ya, untuk kesehatan kita cari. Rekreasional itu mungkin masih jauh kali ya, masih jauh lah untuk rekreasional. Mungkin luar negeri udah seperti itu, di Indonesia mungkin untuk kesehatan aja kita masih support kayak gitu. Takutnya kan disalahgunakan kalau misalnya udah legal, cuman pengen rekreasi doang. Sebenarnya banyak yang butuh pakai cimeng dan lain-lain, atau kayak cancer atau apa gitu kan, katanya bisa meredakan katanya. ya. Belum sih, belum kalau gue pribadi sih belum apa ya, belum dapat riset yang Valid. apa ya, bukan valid juga, maksudnya yang meyakinkan gue pribadi ini bahwa ganja bisa yang seperti disebutkan itu gitu. Jadi gue sendiri soal legalisasi ini lebih ke netral aja sih, dibilang dukung enggak, tapi kalau memang apa ya, nggak ada alasan untuk dijadikan apa bahan terlarang ya kenapa juga gitu. Itu makanya kalau gue pribadi sih netral aja, gimana tapi ya itu tadi intinya janganlah sekali-sekali coba-coba pun jangan, karena kalau udah tercebur ya itu tadi pilihannya cuma dua, Dead or tangkap udah. busted. 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 Oke teman-teman, kayaknya mungkin segitu aja kali dari Karena kita. ya kita juga udah jatem, nggak maksudnya ini kameranya juga udah panas. Kita juga udah aduh. Udahlah, jauhin narkoba. Udah jauhin narkoba, jangan deket-deketin narkoba. Nggak ada bagus-bagusnya. Kalau misalnya teman masih bisa nasihatin berhenti narkoba. Fana maksudnya kesenangan yang ditemukan itu cuma sesaat dan Iya. lebih jauh berkali-kali lipat kerugiannya. Iya. Bukan solusi utama. Kalau misalnya kalian punya masalah lari ke narkoba, narkoba bukan solusi utama. Kalau lagi suntuk, Kalau lagi olahraga, jadi biar banyak kegiatan yang lain ya. kegiatan yang lain. endorfinnya naik dari olahraga. Oke, I think that's all for today teman-teman. Dan kalau untuk lo yang udah terlanjur cebur gimana? Sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk berhenti. Kalau misalnya udah kecebur ya. Yang penting niat. Yang penting niat. niat. Kayak gitu sih. Jangan sampai apa ya itu tadi, jangan sampai keburu ketangkep atau kerugian fisik ya itulah. Kalau menurut gue gini, control your drugs before drugs control you. Kalau menurut gue kayak gitu ya. Itu sih teman-teman. Udah kali ya, terlalu banyak bacot kita. Sekarang banyak bagus. Get some help for you junkie. Jangan deket-deket futsal, sabu, kokain, heroin, apa segala macem pil, obat, segala ekstasi jangan jangan. Tapi kalau emang suntuk, lo frustrasi, lo apa, yang alami aja deh. Lo tahu sendiri kan.
Yap, kayaknya tadi soalnya bahannya bagus banget jadi kita pengen bacot. Oke, I think that's all for today teman-teman. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Kalau misalnya kita masih ada salah, kita minta maaf karena kita hanya riset asal-asalan. Semoga membantu buat teman-teman yang masih berkecimpung di dunia seperti itu. See you next video. Dadah.